tanggal 10 September 1912, kata dagang dalam SDI dihilangkan sehingga menjadi Sarekat Islam. Dalam akta notaris tersebut disebutkan tujuan SI atau Sarekat Islam sebagai berikut, yaitu yang pertama, memajukan perdagangan, dan yang kedua, membantu para pedagangnya yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha permodalan. Yang ketiga, memajukan kepentingan rohani dan jasmani penduduk pribumi. Dan yang terakhir, memajukan kehidupan agama Islam. Nah, pada tahun 1913, organisasi ini melaksanakan kongres pertamanya di Surabaya. Titik dalam kongres tersebut diputuskan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Sarekat Islam bukan merupakan partai politik. Yang kedua, Sarekat Islam tidak bermaksud untuk melawan pemerintah Belanda. Dan yang ketiga, HOS Cokroaminoto dipilih sebagai ketua SI atau Sarekat Islam dan menetapkan Surabaya menjadi pusat organisasi. Keanggotaan SI terbuka untuk semua lapisan masyarakat yang beragama Islam di bawah H.O.S. Cokroaminoto. SI mengalami perkembangan pesat. Selain di Surabaya yang menjadi pusat-pusat ya, cabang-cabang lain juga didirikan di kota-kota lainnya seperti Cirebon, Semarang, dan Solo. Arah perjuangannya juga diperjelas, yaitu memperkuat suatu basis ekonomi rakyat agar kaum pribumi lebih mampu bersaing dan bebas dan ketergantungan ekonomi terhadap bangsa-bangsa asing. Pada tahun 1945, SSI dibentuk dan berkedudukan di Surabaya. SSI sendiri adalah badan induk yang bertugas mengordinasikan serta memajukan organisasi di daerah lokal. Pertama kali pada tanggal 17 sampai 24 Juni tahun 1916 yang diadakan di Bandung dan dihadiri 360.000 orang. Organisasi berbadan hukum, tetapi semenjak kolonial memperbolehkan berdirinya partai politik, SI beralih ke partai politik dan mengirimkan Cokroaminoto dan Abdul Muiz sebagai wakil SSI di Volkret pada tahun 1917. Sekian, terima kasih. Dalam perkembangan selanjutnya, keanggotaan ISDV di Sarekat Islam gencar melancarkan kritik terhadap Sarekat Islam. Mereka mengkritik sikap Sarekat Islam yang kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda, serta keikutsertaan Sarekat Islam dalam kampanye India Wirbar. ISDV menghendaki agar Sarekat Islam mengambil sikap non-kooperatif atau tidak bekerja sama dengan Belanda. Dan dalam kerangka itu juga berarti Sarekat Islam tidak ikut mendukung kampanye India Wirbar. Maka dengan hadirnya ISDV muncul dua kubu dalam Sarekat Islam. Yang pertama yakni kubu nasionalis religius atau nasionalis keagamaan atau dikenal dengan Si Putih, dengan asas perjuangan Islam di bawah pimpinan HOS Cokroaminoto. Yang kedua, kubu ekonomi dogmatis yang dikenal dengan nama Si Merah, dengan haluan sosialis kiri atau komunisme di bawah pimpinan Semaun dan Darsono. Demi menegakkan disiplin organisasi, Semaun dan semua pengurus yang berhaluan kiri atau komunisme kemudian dikeluarkan dari keanggotaan Sarekat Islam. Lalu mereka mendirikan Perserikatan Komunis India pada tahun 1920. Lalu pada tahun 1923, Persatuan Pergerakan Kaum Buruh atau PGKB yang didirikan pada tahun 1919 pecah. Sebagian memisahkan diri menjadi Revolusioner Vak Centrale di bawah payung PKI. Pada tahun 1924, Perserikatan Komunis India mengganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia atau yang biasa kita kenal sebagai PKI. Dalam Kongres Sarekat Islam pada Februari tahun 1923 di Madiun, Sarekat Islam mengganti namanya menjadi Partai Sarekat Islam atau PSI. Pergantian nama dilakukan karena adanya anggapan bahwa ikatan dalam Sarekat Islam lemah. Perpecahan dalam PGKB dianggap mencerminkan hal tersebut. Dalam rangka memperkuat Sarekat Islam, Cokroaminoto dan Abdul Muiz berupaya mempersatukan golongan muslim di luar Jawa. Karena melakukan sejumlah propaganda anti pemerintah, keduanya dikenakan larangan kunjungan ke daerah-daerah tersebut atau pemerintah kolonial Belanda.
Dalam kongresnya pada tahun 1926, PSI menerapkan politik hijrah atau bersikap non-kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda dengan alasan pemerintah kolonial mengabaikan hak-hak pribumi. Karena perubahan garis politik ini, Cokro Aminoto menyatakan menolak ketika diangkat menjadi anggota Volksraad pada tahun 1927. PSI berganti nama lagi menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII pada tahun 1929. Pada tahun 1930, PSII mengalami kemerosotan akibat terbagi menjadi 3 partai, yakni PSII Kartosawiryo, yang kedua PSII Abi Kusno, dan yang ketiga Partai Sarekat Islam Indonesia. Perpecahan terjadi akibat perbedaan cara pandang antara anggota partai. Aktivitas partai ini terhenti sejak Jepang menduduki wilayah Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang Muhammadiyah. Muhammadiyah yang didirikan pada 18 November 1912 yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tujuannya didirikan Muhammadiyah ini untuk mengembangkan ilmu-ilmu agama Islam, dan usaha-usahanya untuk menyebarkan ilmu agama Islam ini dengan cara membangun sekolah-sekolah yang beragama Islam dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan agama Islam. Nah, pertama-tama agama Islam ini memasuki Pulau Sumatera, lebih utamanya lagi Sumatera Barat. Lalu dari Sumatera Barat agama Islam akan menyebarluaskan sampai seluruh Nusantara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.